Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lola Denavianti SSTP dari kelas C6. Kali ini, saya akan membahas tentang analisis dan alternatif isu efektivitas kinerja. Saat ini, saya bertugas di Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada subbagian SDA Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Yang pertama, teknik analisis USG. USG merupakan kepanjangan dari Urgency, Seriousness, dan Growth, merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara menggunakan USG adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Adapun isu atau permasalahan yang pertama yaitu sarana dan prasarana pendukung kurang memadai dengan skor urgensinya 2, seriousness 2, growth 2, dan total skornya 6. Yang kedua, kurangnya SDM pada subbagian SDA Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Nilai urgensinya 3, seriousness 3, growth 3, dan total skornya 9. Ketiga, kurang tertibnya manajemen waktu ASN dengan nilai urgensi 4, seriousness 4, growth 4, dan total skornya 12. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan pembinaan SDM dengan nilai urgensinya 4, seriousness-nya 3, growth-nya 3, dan total skornya 10. Berdasarkan analisis USG tersebut, maka isu yang menjadi prioritas adalah kurang tertibnya manajemen waktu ASN dengan total skor 12. Kemudian, untuk menganalisis akar masalahnya, saya menggunakan diagram fishbone. Pada bagian peralatan, yang menjadi masalah adalah belum adanya teknologi pengawasan ASN, dan di lingkungan kerja yang mendukung untuk berbuat pelanggaran. Kemudian, pada bagian manusia, kurangnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas ASN dalam bekerja. Dan yang terakhir, pada metode, yaitu pembagian tugasnya yang belum jelas, serta sistem pengawasan yang lemah. Adapun untuk menemukan alternatif pemecahannya, saya menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength dengan tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku untuk ASN. Kemudian weakness atau kelemahan, belum ada pembagian tugas yang jelas. Kemudian opportunity atau kesempatan, adanya regulasi yang jelas tentang tupoksi ASN. Dan yang terakhir threat atau ancaman, terciptanya budaya kerja yang buruk sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal. Adapun strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan kesempatan yaitu dengan adanya regulasi yang jelas maka dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur kerja baku ASN dan dapat meningkatkan performa ASN. Kemudian untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi kelemahan maka perlu diadakannya pelaksanaan analisis jabatan bagi seluruh ASN di unit kerja, serta peningkatan pengawasan dalam hal disiplin ASN. Kemudian, untuk meningkatkan kekuatan dan menurunkan terjadinya ancaman, yaitu perlu peningkatan pembinaan dan pengembangan untuk ASN, dan untuk melemahkan dan meminimalisir kelemahan dan ancaman, yaitu perlu disosialisasi peraturan perundang-undangan untuk ASN dan penerapan pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar aturan. Adapun tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, dengan memperbaiki perencanaan sistem dan prosedur kerja baku ASN dengan tahapan meningkatkan motivasi diri untuk bekerja tepat waktu, kemudian membuat catatan kerja harian pelaksanaan tugas. Dengan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan disiplin ASN dan terdokumentasinya hasil kerja harian ASN. Kemudian yang kedua, memberikan sosialisasi, melakukan peningkatan dan pengawasan serta pembinaan kepada ASN dengan tahapan pemberian sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan secara berkala
untuk ASN dengan mengharapkan hasil performa ASN dapat meningkat. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja ASN dan pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar aturan dengan tahapan memonitoring dan mengevaluasi kerja ASN secara berkala dan pemberian sistem reward dan punishment kepada ASN yang disiplin dan tidak disiplin. Hasil yang diharapkan, performa ASN menjadi meningkat dan ASN menjadi lebih disiplin. Demikianlah hasil analisis dan alternatif isu efektivitas kinerja yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.